kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas pada Zulmi. Silakan. Pada pagi hari ini kita sudah masuk ke bab 4 ya. Hidup lapang dengan berbagi. Pada bab 4 ini kita ada 4 materi. Yang pertama adalah zakat, kedua sedekah, ketiga infak, dan keempat adalah hadiah. Ya, berarti ada berapa? Ada 4. Namun pada pagi hari ini kita akan fokus, kita akan membahas tentang zakat. Sebelum kita lanjut ke zakat, Bapak akan tanyakan dulu nih materi yang kemarin yang sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? 99. Arti Al-Muhyi, yang maha hidup. Kasih kita ambil. Arti Al-Mumit, yang maha mematikan. Baik, ini masih ingat ya materi yang kemarin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Adapun tujuan pembelajarannya, apa sih yang diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran zakat ini? Kalian mampu memahami zakat dengan benar dan baik. Dengan benar dan baik, atau dengan baik dan benar sama saja. Berikutnya silakan amati gambar. Ini gambar apa? Orang sedang memberikan zakat. Gambar yang kedua, ini ada anak, dia sedang membantu panitia zakat untuk menyalurkan zakat. Ya. Selanjutnya, nah ini kalian sudah mengamati gambar. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika bulan Ramadan tiba? Senang ya. Nah, terus apa pengalaman kalian? Pengalaman yang pernah kalian lakukan di akhir
bulan Ramadan? Membayar zakat. Membayar zakat. Oh, jadi kalian ikut orang tua ya membayar zakat ke masjid ya. Terus bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan? Maksud yang membutuhkan di sini adalah seperti fakir miskin, orang yang tidak mampu ketika di akhir Ramadan. Sedih ya. Nah, kayaknya agak ini kita tetap semangat dulu ya, Bu anak soleh. 1, 2, 3. Aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Sudah semangat? Belajar harus semangat. Nah, sekarang silakan anak-anak baca dulu dalam buku teks materi zakat pada halaman 81 sampai dengan 86. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dibaca ya. Silakan dibaca. Kalau baca kepalanya nggak boleh ditaruh ya. Kepalanya nggak boleh ditaruh kalau dibaca ya. Udah selesai? Baik. Bapak akan bagi kalian dalam 4 kelompok ya. Dimana nanti tugasnya masing-masing kelompok kalian kan sudah baca tadi materinya yang ada di buku. Kalian akan berdiskusi tentang zakat. Nah, dan masing-masing kalian nanti akan membuat pertanyaan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok akan membuat 4 pertanyaan. Kira-kira nanti siapa yang akan menjawab? Yang akan menjawab itu adalah kelompok dari kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1 nanti dia membuat pertanyaan baca ke depan, yang jawab kelompok 3. Kelompok 2 nanti membuat pertanyaan dibacakan ke depan, yang menjawab kelompok 3, atau bisa sebaliknya ya. Paham? Silakan berdiskusi dan buat pertanyaan. Terima kasih waktu 10 menit ya.
Ya? Kelompok 1 sampai 4 sudah selesai? Alhamdulillah. Berarti sekarang minta kelompok 1 untuk membacakan tugasnya yang dalam bentuk pertanyaan ke depan sini ya. Yang menjawab ini Bapak minta kelompok 3. Nah, silakan. Nomor 1. Kenapa kita wajib membayar zakat? Ya. Untuk mensucikan diri. Betul? Kapan terakhir waktu membayar zakat? Sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri, pagi sebelum sholat Idul Fitri ya. Pak. Berikutnya. Bolehkah zakat dengan menggunakan uang? Boleh. Boleh, ya, boleh ya. Boleh. Apakah anak kecil juga wajib berzakat? Ya, anak kecil juga wajib dizakati. Ya, anak kecil juga wajib bayar. Zakat. Ya, terima kasih kepada anak kelompok 2, silakan bacakan hasil diskusinya. Depan. Zakat merupakan rukun Islam ke 3. Ketiga, bener ya yang ketiga? Nah, berapa besar zakat yang wajib dikeluarkan? 2,5 gram atau 3,5 liter. ya, Pak Deo. Panitia zakat disebut Amin. Amil, ya benar. Kasih aku. zakat paling utama diberikan kepada Fakir. Miskin. Miskin. Ya, bagus. Dari hasil diskusi dan jawaban yang diberikan, kayaknya sudah cukup paham. Namun, Bapak di sini akan menjelaskan kembali, kita satukan persepsi tentang materi zakat ini. Kalau perhatikan Bapak tulis ya. Zakat. Pengertian zakat secara bahasa adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Ya, itu adalah secara bahasa. Namun secara istilahnya, zakat ini adalah harta milik seorang muslim. Seorang muslim berarti orang yang beragama Islam, yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Syariat itu adalah ketentuan atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh agama Islam. Ada yang mau tanyakan? Ya, ada. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah pengertian zakat fitrah. Kalau tadi zakat secara umum, karena zakat ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat fitrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab fitri, yang artinya adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok makanan menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam. Kira-kira kalian sudah tahu tidak syarat dan ketentuannya? Sudah? Ya, baik. Kalau belum, kita pelajari sama-sama. Nah, ini adalah ketentuan zakat fitrah. Yang pertama adalah syarat. Syarat zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Jadi semua orang yang beragama Islam, baik dia bayi yang baru lahir, anak-anak, sampai dengan dia udah tua, maka dia wajib membayar zakat kalau dia beragama Islam. Yang kedua, menemui 2 waktu. Ada 2 waktu, yaitu bertemu dengan bulan Ramadan, dan yang kedua adalah bertemu dengan 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai bahan makanan yang lebih di malam hari raya Idul Fitri. Kalau misalnya tidak punya bahan makanan dan tidak punya uang, apakah wajib membayar zakat? Tidak. Tata cara ketentuan zakat fitrah. Nah, ini tadi ada yang jawab 2,5 gram. Sebenarnya yang tepat nanti kita pelajari sama-sama di sini ya.
Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Bahan, bukan makanannya ya. Kalau makanan kita nasi, bahan pokoknya beras. Jadi kita wajib bayar zakatnya dengan beras, bukan dengan nasi. Bahan makanan pokok. Zakat dikeluarkan berupa bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter. Terus waktu mengeluarkannya kapan? Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah mulai dari awal Ramadan sampai pada malam hari raya Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri maka itu bukan zakat tetapi sedekah. Nah, kalian tahu ya berapa orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60? Ada berapa? Ada 8. Ini nanti kita baca ayatnya sama-sama ya. Nah, ini ayatnya. Yuk, kita baca sama-sama. Ikutin Bapak. Bapak dulu yang baca, baru nanti kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim.
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Untuk lebih jelasnya lagi, ini ketentuan penerima zakat berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, perhatikan ya. Halo. Yang pertama adalah orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya dan tidak memiliki harta, tidak punya harta sama sekali, tidak punya bahan makanan sama sekali. Nah, yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta, dia punya harta, tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa bedanya fakir dengan miskin ini? Kalau fakir dia memang nggak punya harta sama sekali, bahan makanan nggak ada, uang nggak ada, harta nggak ada, pokoknya nggak punya apa-apa. Nah, kalau miskin dia masih punya, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih kurang. Kira-kira mana yang masih prioritas zakat? Apakah fakir apa miskin? Fakir. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang-orang panitia yang dibentuk oleh masjid untuk menerima zakat sampai dengan menyalurkan zakat. Dari menerima sampai menyalur. Jadi kalau misalnya kalian sudah memberikan kepada amil zakat, maka kalian sudah menyerahkan zakat itu, maka zakat itu menjadi tanggung jawab amil. Kalau seumpama amilnya tidak amanah, maka amilnya yang berdosa. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Contoh begini, di daerah kalian ada yang dulunya agamanya non muslim, bisa Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Protestan. Nah, tiba-tiba dia masuk ke agama Islam, maka dia disebut mu'alaf dan dia boleh menerima zakat. Ya. Rikob, orang yang ingin memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. Gharib, orang yang mempunyai hutang yang banyak dan tidak mampu melunasinya kecuali dengan bantuan orang lain. Orang itu punya hutang banyak, tapi hutang itu untuk keperluan misalnya membangun masjid, bukan hutang pribadi. Kalau misalnya nih kalian hutang pribadi untuk beli mobil, nggak boleh dikasih dari uang zakat untuk melunasinya. Yang boleh di sini dikasih untuk melunasi hutang adalah untuk keperluan agama, ya. Fisabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Kayak guru ngaji, para pendakwah, para dai, imam masjid, itu namanya adalah fisabilillah. Yang ibnu sabil, orang yang sedang perjalanan dengan tujuan kebaikan tetapi kekurangan bekal untuk dalam perjalanan tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Zakat untuk membangun tempat ibadah. Kira-kira kalau tempat ibadah termasuk 8 tadi enggak? Tidak. Ya, tempat ibadah enggak. Berarti tidak tidak boleh. Harus cari dari dana selain dari dana zakat, ya. Terus ada yang mau tanya lagi? Zakat diberikan kepada guru ngaji. Misalnya gini, kalian ngaji di musola. Habis itu pada bulan Ramadan kalian berikan zakat itu kepada guru ngaji. Boleh, karena guru ngaji termasuk dalam fisabilillah. Tapi kita lihat juga dulu di sekitar kita kira-kira ada yang lebih berhak lagi tidak?
kita simpulkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, zakat adalah harta milik seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam. Zakat fitrah adalah pemberian bahan makanan pokok, makanan menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Oleh syariat Islam. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira kalian masih semangat? Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Kalau Bapak kasih PR senang nggak? Senang. Ini Bapak kasih PR. Ini nanti PR-nya dikerjakan di rumah dan dikumpul pada pertemuan pembelajaran PAI yang akan datang. Soalnya nggak banyak, ada 4. Apa beda fakir dan miskin? Tadi sudah menjelaskan maksudnya atau tidak. Golongan penerima zakat terdapat dalam Al-Quran surat titik-titik. Ada, nanti dicari jawabannya. Sebutkan tugas amil zakat. Ada tadi sudah ya. Amil zakat tugasnya ini nih. Kapan batas akhir mengeluarkan zakat fitrah? Silakan ditulis, saya kasih waktu 2 menit. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Belum kesimpan? Belum kesimpan. Ini baru nak mulai.